Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Intan Valentina Saputri akan menjelaskan tentang adverb clause. Apa sih yang dimaksud dengan clause? Clause adalah kumpulan kata yang berpotensi menjadi sebuah kalimat karena di dalamnya ada unsur subjek dan predikat. Apa sih adverb clause itu? Adverb clause adalah klausa dependent. Klausa dengan kata keterangan yang memodifikasi kata kerja, kata sifat, kata keterangan lain, atau kalimat. Adverb clause selalu dimulai dengan subordinator. Subordinator merupakan kata penghubung yang menjelaskan hubungan antara klausa keterangan dan klausa utama. Adverb yang berada pada independent clause berguna untuk menjawab pertanyaan seperti how, when, where, and why. Adverb clause berfungsi sebagai modifier atau penjelas untuk kata kerja dalam sebuah kalimat. Rumus adverb clause yaitu subordinate conjunction plus subject plus verb. Kebanyakan adverb clause muncul dengan adanya subordinator conjunction. Konjungsi ini menentukan sebuah konteks kalimat yang bisa menunjukkan kondisi, hasil, perbandingan, anggapan atau konsensi, waktu, tempat, tujuan. Adverb clause of time yaitu adverb yang menjelaskan tentang keterangan waktu. Adverb clause of time adalah klausa dependent yang memberikan informasi tambahan tentang kapan suatu tindakan terjadi. Mereka biasanya diperkenalkan dengan kata keterangan waktu seperti whenever, while, after, before, since, dan as. Baik, langsung saja kita ke contoh yang pertama. When you have finished your work, you may go home. Yang artinya, setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kamu boleh pulang. Dari kalimat itu, kita dapat menyimpulkan konjungsinya yaitu when. Dan kelanjutan kalimat when adalah you have finished your work. Nah, dapat kita simpulkan, maka when you have finished your work itu adalah klausanya, yaitu adverb clause yang menjelaskan tentang waktu. Nah, contoh selanjutnya. Contoh while she is singing, yang artinya jangan bicara saat dia bernyanyi. Kita dapat menyimpulkan konjungsi dari kalimat tersebut adalah while, karena dia menyimpulkan kata keterangan waktu. Kelanjutan dari kalimat while yaitu she is singing. Yang kita dapat simpulkan yaitu adverb clause. Nah, jenis adverb selanjutnya yaitu adverb clause of place. Dia itu menjelaskan atau menyatakan keterangan tempat. Biasanya karena clause itu selalu patternnya adalah conjunction plus subject plus verb, maka conjunction di sini mereka menggunakan where dan wherever. Contoh pertama, I have put it where I can find it again. Dari kalimat itu kita langsung cari conjunction-nya yaitu where. Kelanjutan kalimat where adalah where I can find it again. Nah, dapat kita simpulkan maka where I can find it again itu adalah clause-nya. Jika diartikan menjadi aku telah menaruhnya di tempat aku bisa menemukannya lagi. Nah, contoh yang selanjutnya. He led the caravan wherever he went to go. Kita temukan conjunction-nya wherever, jadi kalimat selanjutnya wherever he went to go adalah clause. Nah, jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause of purpose. Adverb clause of purpose digunakan untuk menyatakan maksud atau maksud dibalik suatu tindakan. Kata-kata tersebut diawali dengan konjungsi so that, in order that, dan please. Oke, contoh yang pertama. I will give you a map so that you find the way. Kata so that di sini berfungsi sebagai conjunction yang menyatakan tujuan. Kalimat tersebut yang berarti aku akan memberimu peta sehingga kamu dapat menemukan jalannya. Dari kalimat so that selanjutnya yaitu you find the way yang bisa disimpulkan itu adalah sebuah adverb clause purpose yang menyatakan tujuan atau maksud tersebut. Contoh selanjutnya yaitu sleep not lest your Lord come in the night, yang artinya tidurlah jangan sampai Tuhan kita datang pada malam hari.
kita bisa menemukan conjunction dari kalimat tersebut adalah lest. Dan kalimat selanjutnya yaitu lest your Lord come in the night, yang dapat kita simpulkan sebagai adverb clause purpose. Dan jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause cause or reason. Adverb clause of reason, jadi adverb yang menyatakan alasan conjunction yang biasa dia gunakan yaitu because, as, since, and that. Contoh kalimatnya, because I believe you, I shall help you. Artinya, karena aku percaya padamu, aku akan membantumu. Oke, because itu adalah conjunction yang ada di kalimat itu. Because diikuti I. Because as conjunction, I as subject, and then believe as verb. Jadi kita simpulkan because I believe you itu adalah adverb clause yang mana menjelaskan reason. Oke, contoh yang kedua adalah as he was not there, I spoke to his brother. Yang mana ya conjunction-nya? Yaitu yang paling depan. As sebagai conjunction, he sebagai subject, was sebagai verb, sehingga as he was not there itu adalah adverb clause yang mana menjelaskan tentang reason, yang artinya karena dia tidak ada di sana, saya berbicara dengan saudaranya. Nah, jenis adverb clause selanjutnya adalah adverb clause of condition, yang digunakan untuk menyatakan kondisi di mana suatu tindakan terjadi. Mereka memperkenalkan dengan konjungsi if, whether, dan unless. Baik, contoh yang pertama. If I like it, I shall buy it. Yang artinya, jika saya menyukainya, saya akan membelinya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kata pertama yaitu if sebagai conjunction dari adverb clause kondisi tersebut. Dan contoh yang kedua, whether Ram gives him money or not, he will speak the truth. Yang artinya, apakah Ram memberinya uang atau tidak, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Kata yang muncul pertama yaitu whether itu sebagai conjunction. Yang selanjutnya ada adverb clause of condition yang kedua. Terkadang konjungsi bawahan di adverb clause of condition di sini dihilangkan. Contoh yang pertama. Contoh kalimat yang pertama. What would you answer did I ask you such a question? Pada kalimat ini ada kondisi tersirat yang biasanya diperkenalkan oleh kata sambung bawahan seperti if. Jika subordinating conjunction if disertakan, kalimatnya menjadi what would you answer if I asked you such a question? Contoh kalimat yang kedua. Had I not seen this with my own eyes, I would not have believed it. Kalimat ini menghilangkan subordinating conjunction if. Jika disertakan kalimatnya menjadi if I had not seen this with my own eyes, I would not have believed it. Dan selanjutnya kadang-kadang diperkenalkan dengan kata ganti relatif, kata sifat, kata keterangan tanpa pendahulunya. Contoh kalimat pertama. Whatever happens, keep calm. Whatever berfungsi sebagai pronoun yang memperkenalkan klausa kondisi tanpa antecedent. Maksudnya adalah tetap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Contoh kalimat yang kedua. Don't annoy him whatever you do. Whatever you do berfungsi sebagai adverb clause yang menunjukkan kondisi. Maknanya adalah jangan mengganggunya dalam keadaan apapun yang kamu lakukan. Penjelasan dari dua jenis adverb clause ini menunjukkan cara berbeda untuk menyatakan kondisi dalam kalimat. Yang pertama dengan menghilangkan kata sambung bawahan, dan yang kedua menggunakan kata ganti relatif tanpa antecedent. Kedua metode ini menambahkan variasi dan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa. Yang selanjutnya yaitu adverb clause sebagai result or consequence. Adverb clause result digunakan untuk menyatakan hasil atau akibat dari suatu tindakan yang disebutkan dalam klausa utama. Kata ini diperkenalkan dengan konjungsi subordinator that
So or such. Adverb clause ini sering menggunakan kata penghubung that untuk menyambungkan dua klausa, di mana klausa utama memberikan situasi atau tindakan dan klausa kedua menunjukkan akibatnya. Contoh yang pertama, he is such a good man that all respect him, yang artinya dia adalah orang yang sangat baik sehingga semua orang menghormatinya. Di sini, such a good man menggambarkan kualitas orang tersebut dan klausa that all respect him menunjukkan akibat dari kualitas tersebut. Nah, di sini such sebagai kata konjungsinya. Lanjut ke contoh yang kedua. So great a fire wrecked that London was burned down, yang artinya api yang sangat besar berkobar sehingga London terbakar habis. Di sini, so great a fire menunjukkan intensitas kebakaran dan klausa that London was burned down menunjukkan akibat dari kebakaran tersebut. Sometimes subordinating conjunction is dropped. Terkadang konjungsi subordinatif dihilangkan. He was so weak, he could speak, yang artinya dia sangat lemah, dia tidak dapat berbicara. Subordinating conjunction dihilangkan. Kalimat ini menunjukkan bahwa kelemahan yang ekstrim menyebabkan ketidakmampuan untuk berbicara. Dan yang kedua, I am so deaf, I cannot hear thunder. Saya sangat tuli, sehingga saya tidak bisa mendengar guntur. Subordinating conjunction that dihilangkan. Kalimat ini menunjukkan bahwa ketulian yang ekstrim menyebabkan ketidakmampuan untuk mendengar suara guntur. Dalam contoh-contoh ini, so atau such digunakan untuk menekankan sifat atau keadaan yang menyebabkan hasil atau konsekuensi tertentu. Kata penghubung that atau penghilangannya menghubungkan sebab dan akibat secara jelas. Yang selanjutnya adalah adverb clause comparison, degree, or manner. Adverb clause ini digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih dalam hal derajat, degree, atau cara, manner. Berikut contoh yang pertama. He is older than he looks, yang artinya dia lebih tua dari kelihatannya. Kalimat ini membandingkan usia sebenarnya seseorang dengan penampilannya. Maknanya adalah orang tersebut terlihat lebih muda daripada usia sebenarnya. Kita dapat menyimpulkan konjungsi di sini yaitu than. Dan kalimat berikutnya, then he looks sebagai adverb clause comparison. Adverb clause comparison degree manner memiliki konjungsi than dan as. Contoh yang kedua, no one can run faster than Rama. Kalimat ini membandingkan kemampuan berlari orang lain dengan Rama. Maknanya adalah Rama adalah orang yang paling cepat berlari. Tidak ada yang bisa berlari lebih cepat darinya. Konjungsi dari kalimat ini yaitu than, dan kalimat selanjutnya than Rama yaitu bisa kita simpulkan sebagai adverb clause comparison. Kata kerja derajat perbandingan seringkali dipahami dan tidak diungkapkan. Nobody knows it better than I. Dalam kurung do. Dalam kalimat ini, kata kerja do tidak diekspresikan secara eksplisit tetapi dipahami dari konteks. Maknanya adalah tidak ada yang tahu hal ini lebih baik daripada saya. Dan contoh kedua, few are better leaders than he. Dalam kurung is. Dalam kalimat ini, kata kerja is tidak diekspresikan secara eksplisit, tetapi dipahami dari konteks. Maknanya adalah hanya sedikit orang yang merupakan pemimpin yang lebih baik daripada dia. Jadi, klausa keterangan perbandingan dengan than dan as digunakan untuk menyatakan perbandingan derajat antara dua entitas atau sifat. Kadang-kadang, kata kerja dalam klausa ini tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi tetap dipahami dari konteksnya. Dan yang selanjutnya yaitu clause of comparison of manner. Dalam kalimat ini, kata penghubung as digunakan untuk membandingkan tindakan atau situasi. Contoh yang pertama, you may do as you please.
Kalimat ini berarti bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dengan cara apapun yang mereka suka. Kata as di sini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bebas sesuai kehendak orang tersebut. Dan as ini sebagai conjunction. Dan kata selanjutnya, as you please, yaitu adverb clause comparison of manner. Contoh yang kedua, it all ended as I expected. Kalimat ini berarti bahwa segala sesuatu berakhir dengan cara yang persis seperti yang diharapkan oleh pembicara. Kata as menunjukkan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan atau prediksi pembicara. Nah, yang terakhir yaitu adverb clause of supposition or concession. Maksudnya, statement awal berlawanan dengan statement berikutnya. Jadi, kita bisa menggunakan saat kita mengucapkan kalimat yang awalnya dia poinnya apa, keduanya berlawanan. Nah, conjunction yang sering digunakan adalah talk, I'll talk, dan even if. Kita langsung ke contohnya. Yang pertama yaitu talk, I am poor, I am honest. Yang mana artinya, meskipun aku miskin, aku jujur. Jadi, yang awal statementnya dia itu miskin, tapi di akhir dia jujur. Walaupun miskin, dia jujur. Jadi berlawanan. Kita temukan yang mana conjunctionnya di awal yaitu talk. Nah, selanjutnya I am poor di situ sudah lengkap clause-nya. Talk sebagai conjunction, I am sebagai subjek, poor sebagai verb-nya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah adverb clause supposition. Contoh selanjutnya, I would not do it even if you paid me. Artinya, aku tidak akan melakukannya meskipun kamu membayarku. Jadi, di awal dia bilang tidak akan melakukannya, dan di akhir dia mengatakan walaupun kamu membayarku. Nah, di sini yang mana yang conjunction-nya? Ya, even if. Jadi setelahnya even if you paid me. Even if as conjunction, you as subject, paid me as a verb. Jadi kita simpulkan dia clause atau adverb clause supposition. Berikut penjelasan adverb clause dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.